Baik, kita mulai untuk pembelajaran pada waktu kali ini. Jadi, saya akan membahas kelanjutan dari bab 4. Sebenarnya, karena ada dua bahasan yang belum saya bahas secara tuntas di situ, yaitu yang pertama adalah terkait aturan rantai beserta turunan implisit. Nah, untuk yang pertama, jelas saya akan bahas terkait aturan rantai itu apa, kayak gitu ya, di situ. Jadi, di sini kelanjutan dari bab 4 mengenai aturan rantai itu apa kayak gitu. Jadi aturan rantai itu sebenarnya adalah suatu konsep yang bisa kita gunakan ketika kita menemukan suatu permasalahan turunan yang dalam artian tidak bisa kita secara langsung menggunakan turunan tersebut. Bahasanya seperti itu. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana contoh kita punya permasalahan misalkan fungsi Y yaitu 5x min 1 / 100 misalkan. Seperti ini. Yang dimana jelas tidak akan mungkin kita mencari penjabaran dari Y terlebih dahulu dalam artian berapakah nilai dari 5x min 1 / 100 itu ketika kita sudah menjabarkan. Nah, itu susah untuk kita lakukan karena pangkat 100 itu sangat besar sekali. Sehingga bagaimana caranya? Di sini kita menggunakan konsep aturan rantai untuk memudahkan pengerjaan kita nanti. Contohnya lagi adalah misalkan Y sama dengan 2x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 1 / 6. Yang dimana secara langsung kita tidak bisa menggunakan konsep turunan baik perkalian ataupun semacamnya kayak gitu. Sehingga kita perlu menggunakan aturan rantai untuk mencari turunannya bagaimana seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi aturan rantai ini berfokus pada konsep fungsi komposisi yang sudah saya bahas sebelumnya di bab 2. Jadi kita di sini fokusnya adalah fungsi komposisi ya. Jadi kita fokusnya di fungsi komposisi yang dimana fungsi komposisi ini sebagaimana kita tahu kita bisa menuliskannya sebagai Y sama dengan FGX kayak gitu. Nah, kita mulainya dari sini dulu. Nanti maksudnya bagaimana untuk mendapatkan turunannya ya. Kita bisa memisalkan bentuk lainnya itu sebagai GX dan bentuk lainnya itu F ya gitu. Jadi kita cari dua fungsi ini sehingga memudahkan kita untuk mencari turunannya nanti. Lalu bagaimana cara menurunkannya? Kita bisa menganalogikannya, kita misalkan dulu ya di sini. Jadi saya misalkan dulu U-nya itu adalah sebagai GX sehingga nanti fungsinya akan menjadi bentuk yaitu Y sama dengan FU kan kayak gitu. Nah, karena kita fokusnya menurunkannya terhadap X, ya gitu di sini yang kita cari itu adalah DDX-nya apa, ya kan? DDX-nya apa? Maka ini kita bawa dulu GX-nya biar mudah itu menjadi U. Karena apa? Karena kalau misalkan FU kan gampang kita mencarinya nanti yaitu karena satu variabel yaitu U. Tanpa perlu kita menggunakan fungsi G di sana. Lantas bagaimana cara menurunkannya? Di sini kita bisa mencarinya. Caranya itu adalah jika kita mencari turunan Y terhadap X, maka kita bisa menurunkan F-nya dulu terhadap U, yang dimana dengan menurunkan F ini terhadap U, otomatis kita dengan mudah mencari hasilnya nanti. Jadi kita anggap ini hasilnya jadi FU kayak gitu. Kenapa kok FU? Jadi yang awalnya bentuknya dalam bentuk GX kayak gitu ya. Di sini tuh sudah menjadi bentuk U yang dimana satu variabel dan ini sama seperti kita mencari turunan seperti biasanya. Ya, cari turunan Fx kayak gitu. Cari turunan Fu itu sama aja. Karena satu variabel yang kita cari dan mudah. Sedangkan kalau misalnya kita langsung lewat G itu adalah lebih susah. Nah, setelahnya bagaimana? Setelahnya untuk mencari ddx-nya, maka ini perlu kita turunkan lagi si U-nya karena si U ini bukan yang kita cari, bukan terhadap turunan U yang kita cari, tapi terhadap turunan terhadap X. Sehingga U-nya ini perlu kita turunkan lagi. Sehingga akan diperoleh hasil demikian. Yang artinya adalah kita punya turunan Y terhadap X itu adalah turunan F dulu terhadap U berapa, lalu kita cari turunan U-nya terhadap X. Maka seperti yang saya garis bawahi di sini, otomatis kita harus mencari dua fungsi tadi. Fungsi F-nya apa, fungsi G-nya apa kan, kayak gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, F-nya apa, G-nya apa, itu yang menjadi tanda tanya besar di situ.
Nah, biar gak bingung, saya ambil contoh misalkan contohnya adalah tadi saya ambil misalkan fx-nya, oh sorry, ya benar. Saya ambil fungsi y, contoh yang pertama adalah y sama dengan 5x min 1 / 100 yang dimana jelas kita tidak bisa menggunakan hasilnya bagaimana kalau misalkan seandainya kita pakai apa namanya perpangkatan 100 itu sangat besar sekali. Bagaimana caranya di sini? Oke, yang perlu kita perhatikan di sini adalah pemisalannya apa dulu. Ya, pemisalannya apa, F-nya apa, G-nya apa. Sehingga sebenarnya biar mudah, ini kan bisa kita tuliskan jadi U pangkat 100 ya. Nah, di sini U pangkat 100. Kita bisa tuliskan U pangkat 100. Kenapa kok jadikan U pangkat 100? Karena kalau misalkan kita menelaah di pembahasan sebelum-sebelumnya, menurunkan U pangkat 100 itu gampang kan ya. Jadinya adalah 100 dikalikan U pangkat 99 nanti. Kayak gitu. Ya, jadi kalau menurunkan U itu kan lebih gampang daripada kita menurunkan X-nya terlebih dahulu di sini. Sehingga otomatis di sini bisa kita tuliskan FU ya, yaitu kita definisikan F-nya itu adalah si U pangkat 100. Fungsinya itu adalah U pangkat 100 di situ. Biar gampang kita cari. Sehingga otomatis di sini turunannya bagaimana? Maka turunannya menggunakan rumus dalil rantai tadi, kita turunkan dulu F-nya terhadap U, baru U-nya terhadap X kayak gitu. Nah, yang di sini kita misalkan tadi adalah U-nya yang ini ya. U-nya itu yang 5x min 1. Jadi biar jadi U pangkat 100, maka kita misalkan U-nya adalah 5x min 1 di situ. Sehingga dengan demikian kita bisa dapatkan DFDU-nya, tinggal kita turunkan biasa ya. Turunan F terhadap U berarti hasilnya adalah 100 dikalikan U pangkat 99. Lalu U-nya sendiri itu perlu diturunkan terhadap X. Perlu itu. Jadi DU dx-nya berapa nilainya? DU dx-nya bernilai ketika saya turunkan U-nya terhadap X hasilnya adalah 5. Sehingga ini cukup dikalikan dengan 5. Otomatis hasilnya adalah 500 dikalikan U pangkat 99. Kita kembalikan lagi ke U-nya apa? Yang kita misalkan yaitu 5x min 1 pangkat 99. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, triknya itu adalah bagaimana caranya kita bisa memisalkan sebenarnya yang awalnya bentuk dalam X kita coba bentuk U sehingga dengan mudah kita cari turunannya di sana apa gitu ya. Contoh lainnya tadi seperti yang saya katakan adalah misalkan contoh lainnya itu Y sama dengan 2x pangkat 3 min berapa tadi? Pangkat 3 min 2x kuadrat plus 1 ya. Pangkat 6 min 6 ya tadi. Nah, yang kita misalkan di sini apa? Yang kita misalkan jelas yang ini. Yang kita misalkan U. Biar apa? Biar jadi gampang di sini. U pangkat minus 6 kan? Di situ. Sehingga bentuknya U pangkat minus 6 atau bisa kita tuliskan menjadi FU sama dengan U pangkat minus 6. Sehingga dalam mencari turunannya kita tinggal mencari turunan dari dy dx adalah dy du dikalikan dengan du dx. DDU-nya apa? Yang sudah jelas kita menurunkan turunan y-nya dulu apa? Yaitu hasilnya adalah turunkan y-nya terhadap u. Berarti hasilnya adalah minus 6 ya. Pangkatnya dikurangi dengan 1 sehingga jadi min 7. Lalu UD UDX-nya yang kita perlu turunkan. Yang kita tahu tadi U-nya adalah yang kita misalkan adalah 2x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 1 sehingga di sini DUDX-nya akan menghasilkan nilai yaitu berapa? 6x kuadrat min 4x ya. Kita turunkan sehingga ini tinggal kita kalikan dengan hasil DUDX-nya tadi yaitu 6x kuadrat min 4x. Kita balikkan lagi. U-nya apa tadi yang kita definisikan sebagai 2x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 1 dikalikan, oh pangkat min 7 ya, dikalikan dengan 6x kuadrat min 4x. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi caranya adalah dengan kita memisalkan terlebih dahulu apa yang perlu di sana, dan selanjutnya kita menurunkannya. Jadi seperti itu untuk caranya ya. Oke. Nah, pentingnya di sini adalah kita tahu atau harus tahu bagian manakah yang kita misalkan di situ ya. Nah, contohnya misalkan seperti ini yang ketiga. Y sama dengan sin katakanlah x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 1. Misalkan seperti ini.
Apa yang perlu kita turunkan? Sorry, apa yang perlu kita misalkan di sana? Yang perlu kita misalkan di sini adalah sesuatu yang mudah untuk kita cari sebenarnya. Turunan dari F-nya dulu nanti ya. Jadi kita cari U-nya apa, pemisalannya apa, sehingga mudah kita cari turunannya. Nah, di sini U-nya adalah kita bisa pilih bagian dalam sin yaitu X pangkat 3 plus 2X min 1. Kenapa kok kita misalkan U-nya demikian? Karena nanti kita punya bentuk fungsinya adalah sin U, yang dimana sin U ini bisa kita turunkan dengan mudah, yaitu turunannya adalah cos U, kayak gitu ya. Sehingga dengan demikian perlu kita cari dulu du dx-nya apa sesuai rumusnya. Maka du dx-nya di sini adalah 3x kuadrat plus 2. Maka dengan menggunakan aturan rantai di sini jelas kita bisa dapatkan yaitu d dx sama dengan rumusnya adalah dy du dulu dikalikan dengan du dx ya. Nah, jadi turunkan dulu y-nya apa, baru kita cari di situ ya. DDU-nya apa? Karena bentuknya sin U, maka diturunkan terhadap U, otomatis hasilnya adalah cos U ya. Turunan dari sin kan cos. DU dx-nya adalah 3x kuadrat plus 2. Jangan lupakan U-nya balik lagi ke pemisalan yang kita tadi ambil. Yaitu sepangkat 3 plus 2x min 1. Sehingga hasilnya itu demikian ya. Nah, itu terkait aturan rantai. Saya harap teman-teman di sini bisa menyesuaikan atau bisa memahami bagaimana cara mencari eh, suatu turunan dalam bentuk fungsi komposisi atau kita memisahkan suatu fungsi dengan pemisahan U katakanlah sehingga untuk mencari turunan dari fungsi aslinya itu tinggal kita turunkan dulu terhadap U-nya apa baru dikalikan dari U terhadap X-nya di sini. Jadi itu cari dulu turunannya terhadap U apa baru dikalikan dengan turunan terhadap X-nya apa gitu. Nah, sebagaimana contoh satu lagi di sini katakanlah saya punya fungsi seperti ini. Mungkin saja pemisalannya itu double ya, dalam artian kita tidak terpaku hanya pemisalan U saja. Bisa jadi pemisalannya itu ada 3 kali misalkan. Contohnya bagaimana? Misalkan seperti ini. Saya ambil contoh yang serupa tadi. Nah, ini misalkan seperti ini. Angkat 4. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya seperti ini? Jadi kita harus misalkan dulu. Ya, misalkan dulu apa yang kita misalkan biar gampang. Jadi yang kita misalkan di sini adalah misalkan di sini U-nya ya. U-nya itu adalah sin X kuadrat plus 1. Kenapa kok dimisalkan seperti ini? Nanti gampang jadinya yaitu Y-nya sama dengan U pangkat 4 ya kan ya. Nah, lagi-lagi karena ini kalau misalkan kita gunakan secara langsung ya, d dx di sini sama dengan dy du dikalikan du dx. Nah, ini du dx-nya masih susah untuk kita cari. Maka kita perlu memisahkan lagi. Apa? Kita misalkan satu lagi yaitu V katakanlah sebagai bagian dalam dari X kuadrat. Sorry. Bagian dalam sinnya sehingga nanti U-nya menjadi bentuk sin V. Nah, sin V kan gampang kita cari. Maka bagaimana cara mencari rantainya di sini, turun rantainya? Maka d dx sama dengan kita mulai dari paling luar dulu, yaitu yang kita misalkan awal-awal yaitu dy terhadap U, baru U-nya terhadap V karena lebih gampang ya. Karena sin V itu kalau diturunkan terhadap V jadinya cos V, baru V-nya kita turunkan terhadap X. Nah, jadi kita gak terpaku hanya dua sebenarnya, dua bentuk, dua perkalian. Setelah U kita langsung ke X itu enggak bisa jadi bentuknya seperti ini kayak gitu ya. Maka dari DU-nya saya lanjut di sini. Turunan Y terhadap U adalah hasilnya 4U pangkat 3 ya. Turunan U terhadap V yaitu turunan sin V terhadap V maka jadi cos V. Turunan V terhadap X kuadrat plus 1 jadinya adalah 2X. Barulah kita bawa semuanya. U-nya apa? Di situ U-nya adalah sin X kuadrat plus 1 ya. Kita bawa semuanya. Di situ V-nya apa? V-nya di situ adalah X kuadrat plus 1 dikalikan dengan 2X. Jadi ujung-ujungnya pemisalan yang kita ambil bawa ke pemisalan aslinya gitu. Ya. Oke, jadi saya harap ini membantu untuk yang aturan rantai. Selanjutnya akan saya bahas terkait differential implicit. Namun saya akan ambil di pembahasan, saya akan buat pembahasan di video selanjutnya.